Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya nih semua? Udah siap belajar? Masya Allah. Ya, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Mari kita kenalan dulu. Yuk kita ke Diana Vera. Pada Diana Vera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Retna yang telah menjadi moderator formal. Tapi di Siko untuk awak kini aku akan menjadi moderator non formal untuk kawan-kawan sadonyo. Kenapa? Di Siko awak nih menampilkan. Nah, awak ini menayangan. Perkenalan dari kawan-kawan awak kok yang kan yo memakai bahasa daerahnya masing-masing ya. Nah, di Siko awak sebagai moderator kan seharusnya awak perkenalan diri dahulu. Nah, nama awak Diana Novera. Oke, Diana Novera. Nah, awak dari kelompok 3. Ini awak nih mengenalan kawan-kawan awak lo nak. Nah, calik lah untuk yang dia teh. Nah, yang dia teh mana ko ha? Yang berada suruh awak ko ha. Suruh kota tidak ko. Pokoknya iko Retna. Kepada Retna. Kemudian iko ada Okta, di bawah ada Yona. Nah, sudah tuh ada Rena. Nah, ada Warnida. Dan terakhir ada Lydia. Nah, kini wak persilahkan untuk Retna terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke Retna, silahkan Retna ambil alih. Hai, perkenalku tolakku Retna Pratiwi, najak kelompok tolu Keep on watching. Oke, wak lanjut. Selanjutnya ada Okta. Silakan perkenalkan diri Okta. Halo kawan-kawan, aku Okta Ferrari dari kelompok 3. Saksi ke video kami ya. Oke, selanjutnya awak serahkan kepada Yona. Oke Yona, taruh Yona. Om Swastiastu, Rahajeng Semang, Timpal-Timpal, Mawasta Tiang Yona Prastika Mutiara, Tiang Saking kelompok telu. Nah, selanjutnya kepada Rena. Rena, silakan Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kance-kance, perkenalkan nama aku Rena Ulandari. Aku di sini dari kelompok 3. Di sini aku sebagai anggota kelompok. Selamat nonton video dari kami ya. Selanjutnya ada Warnida. Silakan Mbak War. Nami kulo Warnida, kulo saking kelompok 3. Monggo disasekke presentasi saking kelompok 3. Matur suwun. Oke, selanjutnya ada kawan kita, ukti kita sama-sama, termasuk awak yang pada Siko ukti juga. Tapi insya Allah menjadi calon penghuni surga. Amin amin. Ya, silahkan kepada Lydia. Ayo balik Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalku Gelaku Lydia Veronica. Nya tinggal di kota Batu Hanau. Jija sekam jak kelompok telu agak menjelaskan mengenai sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, kan kawan lah tahu sih ya kelompok kami gini kok kan. Jadi, wak lanjutan gini wak taruhan ke materi. Nah, jadi wak sarahan kepada Retna Balia. Tah, mau kasih Allah Mio mencari perkenalan kami dan pasti kelompok kami Ranca Bana. Selamat menyaksikan. Jadi, perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan mengenai sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, yang mana sistem ekonomi kerakyatan bukan sebuah mazhab ekonomi baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum. Ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Menurut Murianto 1999,
Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berbasis kekeluargaan berkedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan itu kita harus ketahui bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi, ekonomi. Kemudian keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritasnya itu masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme dasar yang berkeadilan dengan menerapkan sebuah persaingan yang sehat. Kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Dan yang terakhir, adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan ini dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama, dan gender. Semuanya sama dalam lapangan ekonomi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus melaksanakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ini hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berada pada posisi miskin dan melarat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip kerjasama atau jaringan. Dalam prinsip ini, para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerjasama, tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar. Kerjasama ini bisa menghimpun para pelaku ekonomi, baik produsen, konsumen, dan pelaku ekonomi lainnya, baik usaha besar, menengah, ataupun kecil. Dengan dukungan informasi dan pembiayaan yang cukup, maka UKM akan mampu bangkit dan dari keterbelakangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu rakyat yang kurang mampu berkemungkinan untuk mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi. Yang kedua, memungkinkan untuk memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program nyata yang nantinya sistem ekonomi kerakyatan ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
Yang ketiga, bisa merangsang suatu kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat kecil dan sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dikelola dengan sangat baik. Selanjutnya ada kekurangan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, dalam ekonomi kerakyatan biasanya akan terjadi praktek-praktek membagikan uang kepada rakyat. Praktek ini di sisi lain tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri karena menjadi tidak mandiri. Yang kedua, aksi bagi-bagi uang ini bisa mengakibatkan usaha mikro atau kecil dan menengah atau UMKM serta koperasi menjadi ketergantungan dalam berdaya saing dalam suatu mekanisme pasar. Yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Yang keempat, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah, meskipun peran pemerintah sangat penting, tapi sayangnya peran pemerintah tidak dominan. Yang terakhir, sistem ekonomi ini mensyaratkan pengawasan yang ketat. Pasalnya, bila tidak diawasi dengan baik akan rawan terjadi korupsi. Penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya harus dikembangkan menjadi jiwa dan ruh dari kebijakan perekonomian nasional. Meskipun Indonesia terhitung tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya yang telah menjadikan ekonomi kerakyatan, namun terdapat beberapa bukti nyata penerapan sistem ekonomi ini. Baiklah, kemudian bukti nyata penerapan ekonomi kerakyatan. Pertama, perwujudan koperasi yang dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1 dengan asas yang mendasarinya adanya sistem ekonomi kekeluargaan. Kemudian yang kedua itu ada realisasi usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa disebut sebagai UMKM. Nah, keberadaan UMKM memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan konsepsi negara hukum kesejahteraan di Indonesia adalah merupakan harapan dalam mengatasi dampak ekonomi global yang tidak mungkin dihindarkan. Sebagai kaidah penuntun pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan konsepsi negara hukum kesejahteraan tersebut adalah Cita Hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, itulah materi yang kami dapat sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Kami akhiri, saya mewakili kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.